DKI Jakarta tampak berbenah diri menyambut new normal. Pertanyaannya, siapkah Jakarta untuk memasuki fase ini? Inilah yang bikin mules mendengar pendapat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, kenaikan angka terkonfirmasi COVID-19 di Jakarta bukan semata karena wabahnya yang meningkat, tetapi karena orang yang positif bisa terdeteksi. Sebagai warga Jakarta, saya enggak melihat di mana perbedaan mencolok di antara kedua narasi itu. Menurut saya tetap saja kesimpulan akhirnya berarti kondisi Jakarta sekarang ini horor, jadi nggak perlu muter dan ngeblunder. Kami melihat kalau angka naik itu bukan semata-mata wabahnya meningkat, berarti kita berhasil menemukan orang-orang yang positif. Kenapa? Karena kami semua tahu, wabahnya masih ada di dunia, ujar Anies dalam acara wisata VS Corona di Dufan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, tanggal 13 Juni tahun 2020. Sedungu itukah rakyat Indonesia atau mungkin orang Jakarta? Duh, saya tersinggung loh Bung Anies. Kita semua juga tahu, jangankan dunia, di Jatim dan Jateng juga masih berperang melawan COVID. Tetapi, mencari pembenaran kenaikan angka positif karena COVID-nya masih ada di dunia itu sih komentar kocak nggak banget. Ibaratnya kalau sebuah perumpamaan, kenapa sih Jakarta sering kebanjiran? Terus, apa kita mau menjawab itu karena air masih ada di dunia? Begini deh, kita dengarkan saja pendapat dari orang berbobot yang mengerti virus. Pendapat ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono yang mengatakan DKI Jakarta belum aman dari pandemi virus corona. Walaupun Pandu menilai Jakarta sudah mencapai puncak kurva pandemi, di Jakarta pun sekarang risikonya masih tinggi, makanya harus menggunakan masker dan selalu jaga jarak, kata Pandu. Mimpi buruk ini pun akhirnya kejadian. Karena sejak Jakarta memasuki fase transisi yang terjadi justru lonjakan aktivitas di luar kendali. Kemacetan yang menjadi image Jakarta pun seolah menantang COVID. Belum lagi jika bicara pasar. Ngeri banget karena warga Jakarta sepertinya sudah sakti, senggol sana dan senggol sini, cuek saja. Singkatnya, ini menyimpulkan warga Jakarta itu sulit untuk diajak berdisiplin. Makanya, melihat keberanian warga Jakarta, Triunis Miko Wahyono, pakar epidemiologi Universitas Indonesia, menyayangkan langkah Jakarta menerapkan new normal. Harusnya menunggu hingga kasusnya terkontrol. Apalagi di Jakarta masih banyak daerah yang masuk zona merah. Ini kan ngeblunder banget karena Anies berpendapat pihaknya, Pemprov DKI Jakarta telah menambah jumlah pengetesan dan diharapkan mampu mendeteksi orang-orang yang positif COVID-19. Artinya, dengan ditingkatkan kapasitas tes maka semakin dapat mencegah masifnya penularan. Jadi jangan sampai malah begini. Kurangi tesnya supaya angkanya kecil, itu enggak boleh, bahaya sekali. Kurvanya akan turun tapi tesnya kita kurangi, jangan. Tes kita itu sekarang malah digenjot, ditambah, dan orang-orang pikir, Pak, kan jadi angkanya naik tapi yang ketahuannya bertambah. Kami berkepentingan melindungi setiap warga negara Indonesia, katanya. Maaf, sebagai warga Jakarta saya lebih suka melihat langkah konkret yang enggak sebatas menambah jumlah pengetesan. Intinya kita enggak hanya sekedar mencari angka terinfeksi, tetapi harusnya bagaimana supaya tidak terjadi penambahan jumlah yang terinfeksi. Kita ini tidak sedang tebak-tebakan COVID ngumpet di mana. Intinya kita tidak mau COVID itu ada. Akhir dan titik urusannya dengan kita semua. Bicara soal disiplin memang teramat sulit, bebal, dan nekat sepertinya menjadi karakter pada umumnya warga Jakarta. Harusnya, sebagai pemimpin daerah di Jakarta, Bro Anies nggak cukup dengan banyak berkomentar ini dan itulah. Perbanyak belusukan bro, jangan karena mau menggenjot perputaran ekonomi Jakarta.
terus kalap semuanya dibuka. Meskipun memang dilakukan bertahap, tetapi semuanya tuh harus jelas bagaimana protokolnya. Jadi sekalipun Anies mengatakan sebelum fase transisi ini sudah melihat 3 indikator, yakni epidemiologi, kesehatan masyarakat, dan fasilitas kesehatan, harusnya juga dibarengi edukasi yang masif. Pastikan juga warga Jakarta sudah teredukasi dengan tingkat disiplin yang dapat dipertanggungjawabkan. Faktanya, sudah melihat 3 indikator saja ternyata diizinkannya kantor-kantor beroperasi. Tidak diimbangin dengan terkoordinasinya transportasi umum. Demikian juga kondisi pasar tradisional, yang harusnya tertata sesuai prinsip physical distancing. Sehingga tidak ada kejadian seperti pemberitaan belakangan ini, tingginya penularan di pasar tradisional. Ngeri. Di satu sisi kita tahu Jakarta masih horor. Tetapi dengan nekatnya Pak Gup memberanikan diri Jakarta memasuki fase transisi. Sementara karakter warga Jakarta kebanyakan luar biasa pintar. Ditambah meriah dengan pendapat Anies bahwa jumlah tes akan diperbanyak supaya banyak yang terdeteksi. Kolerasinya di mana semua itu dengan memutus mata rantai penularan? Harus ada manuver yang lebih dari itu, bro.